Auqiyah ini nama daripada suatu ukuran atau timbangan. Satu kintor 12.000 auqiyah. Padahal satu auqiyah itu dalam hadis lebih baik antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi ini jika ada sesuatu, satu auqiyah ini lebih baik daripada antara langit dan bumi. Dikatakan oleh ulama dari surat Tabarakal Muluk ila akhiril Quran, sampai akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas, itu jumlahnya alfu ayat, 1000 ayat. Jadi kalau orang ingin sholat malam dan membaca 1000 ayat, berarti 2 juz. Dari juz 29 sampai juz 30 itu jumlahnya 1000 ayat. Wa fil hadits sahih, kadang-kadang orang-orang ini ketika mendengar 1000 ayat terkejut, seakan-akan banyak sekali, banyak, dan mau membaca rasanya ini capek karena sangat banyak, terlalu banyak. Tapi kalau ada WhatsApp sampai 2000 chat, insya Allah lebih kuat membacanya daripada membaca 1000 ayat. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih kata Imam Haddad, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kullu laila. Dalam hadis sahih, sesungguhnya kata Nabi Muhammad, di setiap malam ada satu waktu, tapi satu waktu di sini mubhamah, tidak ditentukan oleh Nabi, yang penting di malam hari. Nabi enggak mengatakan atau menentukan antara jam 8 sampai jam 9, antara jam 12 sampai jam 1, atau jam 3 sampai jam 4. Pastinya di malam hari itu ada satu waktu, tidak mengenai itu waktu kepada seorang hamba muslim, kemudian di waktu tersebut seorang hamba memohon kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iya, kecuali akan dipenuhi, akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh di malam hari, lebih tepatnya ini malam setelah tengah malam. Karena apa? Di saat manusia beribadah bangun malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di saat dia menyendiri dengan Tuhannya, di saat dia merasakan keasyikan dan kenikmatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah pergi ke dukun, gak usah pergi ke paranormal. Kenapa? Gak normal mereka. Gak usah pergi kepada mereka kalau punya urusan dunia dan akhirat. Kenapa? Dunia dan akhirat ini miliknya siapa? Dunia seisinya dan akhirat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menginginkan sesuatu di dunia dan di akhirat, ya minta kepada si pemilik. Siapa pemiliknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun daripada manusia sehebat apapun tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada manusia. Kenapa? Karena yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau minta dengan tulus, minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kalaupun itu seorang wali, mereka ini hanya apa? Mereka hanya wasilah, perantara kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang dimaksud di sini oleh Nabi itu kapan? Apakah semalam saja? Tidak. Ini kata Nabi Muhammad, kullu laila. Kata Imam Haddad dalam kitabnya, wa dzalika kullu laila. Ini waktu yang ijabah setiap malam adanya. Sehingga kalau kita mau urusan apa dunia, minta kepada Allah misalnya, ketika bangun malam rezekinya nggak lancar misalnya, insya Allah akan dilancarkan rezekinya.
usahanya, tokonya misalnya nggak laris, bangun malam minta kepada Allah, insya Allah laris tokonya. Yang jomblo masih belum punya pasangan, minta di malam tersebut, insya Allah apa, dimudahkan jodohnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun urusan, mintalah kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu. Tiap malam ini, waktu yang istimewa ini tiap malam, bukan hanya sekali dalam setahun, tapi setiap malam. Jika manusia memohon kepada Allah dan bertepatan dengan waktu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits la kafa. Seandainya, kata Imam Haddad, tidak ada hadis yang menerangkan fadilah, keutamaan daripada bangun malam dan sholat malam kecuali hadis ini. Cuma hadis ini saja misalnya, cukup sudah, kata Imam Haddad. Tidak perlu banyak-banyak sudah. Yang diperlukan prakteknya, yang diperlukan apa? Pekerjaannya. Yang diperlukan kita bangun malam, bermunajat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah di tengah malam, dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup satu hadis ini. Jika memang apa? Diperlukan untuk apa? Memberikan semangat bagi kita agar bangun malam setiap malam dan istiqamah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fa astajibala, hal min sa'ilin fa'utiya, wa hal min mustaghfirin fa aghfirala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada anugerahnya ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, ya antara jam 2 sampai subuh. Kalau orang-orang yang di luar kita, para mujassim, mereka mengartikan yanzilu rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala turun. Turun itu adalah sifat daripada manusia, naik, turun, keluar, masuk. Ini sifat daripada makhluk, sifat daripada manusia. Sedangkan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ketika mendapatkan hadis-hadis yang mutasyabihat seperti ini, mereka ada dua. Yang pertama, mereka ahlu tafwid, menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wis, Allah yang tahu maksudnya. Terkadang mereka mengartikan apa? Iya, Allah subhanahu wa ta'ala, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya arti daripada hadis itu yanzilu, ya turun. Ini bukan menyerahkan kepada Allah. Kamu masih mengartikan, memaknai daripada hadis tersebut. Seperti Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars. Apa maksudnya? Kalau tafwid, ya serahkan kepada Allah apa? Ya nggak tahu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, madhab ahli takwil, orang yang mentakwil. Mentakwil itu mentakwil yang jauh. Seperti Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah di atas ars. Maksudnya apa? Kekuasaan daripada Allah itu mencakup sampai di atas ars, bukan Allah di atas ars. Apalagi diartikan sama mereka apa? Mumasah, menempel. Loh, ars ini makhluk atau bukan? Ars ini makhluk. Makhluk itu qadim atau hadis? Makhluk itu hadis baru. Berarti ini wujud daripada ars diciptakan oleh Allah. Lah sebelum ada ars di mana? Kok diartikan Allah itu di atas ars? Makanya Ahlus Sunnah mereka mentakwil apa? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi sampai di atas ars. Bukan berarti apa? Ar-Rahmanu alal arsyistawa, istawa itu bukan diartikan di atas seperti mereka. Hai Umar pernah waktu roha sore itu menjelaskan Ar-Rahmanu al arsyistawa dengan pemahaman yang mudah dan gampang dimengerti. Kalau seandainya istawa itu diartikan Allah, tinggi, coba kata Hai Umar, misal apa namanya, ada suatu kalimat
Bupati, gubernur itu di atasnya siapa? Di atasnya bupati. Menteri di atasnya gubernur. Presiden di atasnya menteri. Gubernur di atas bupati. Apakah yang dimaksud dengan di atas bupati kakinya gubernur di atas kepala bupati? Bukan. Apa maksudnya? Kekuasaan daripada gubernur di atasnya apa? Bupati. Kekuasaannya menteri di atasnya daripada gubernur. Kekuasaan dari presiden di atasnya semua. Bukan berarti di atas itu menempel seperti yang difahami oleh kaum Mujassimah. Jadi seperti ini, yanzilu rabbuna, artinya Allah menurunkan daripada anugerahnya ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lail al-akhir. Allah turunkan itu anugerahnya di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang itu kalau kita ingin mengikuti mazhab yang kedua, apa? Ditakwil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min da'in fa astajibala. Apakah malam ini ada orang yang berdoa dan aku ijabah, kata Allah. Enggak usah pergi ke dukun kok, enggak usah. Ini Allah sudah memberikan apa? Jaminan. Apakah ada yang berdoa malam hari ini aku ijabah, kata Allah Ta'ala. Minta di malam itu. Urusan apa? Urusan apapun. Yang mau ujian misalnya, yang mau ada ini itu, minta semuanya kepada Allah agar dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Dijabah kalau kita minta. Hal min sa'ilin fa'u'tiya. Apakah ada yang meminta, yang memohon di malam ini, aku apa? Aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta sudah sebanyak-banyaknya. Kalau kita minta kepada manusia itu ada batasnya. Kalau minta apa? Habis dikasih kita minta lagi, dibendung kita sama orangnya. Ini nggak tahu aturan, ini minta terus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maftuh, terbuka anugerahnya Allah, berapapun yang kita minta bahkan akan diberi lebih daripada yang kita minta oleh Allah taala. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang memohon di malam hari ini sehingga aku mengampuni daripada dosanya? Apakah ada yang minta ampunan di malam hari ini, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang bebas daripada kesalahan? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka kalau ingin diampuni oleh Allah, bangun di malam hari, bangun di tengah malam, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal rahimakallah. Renungkan, kata Al-Habib Abdul Haddad, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Renungkan hadzal hadis walladzi qabla. Renungkan hadis ini dan yang sebelumnya, kata Imam Haddad. Apa hadis yang sebelumnya tadi? Apa? Hadis yang sebelumnya tadi bahwasannya di suatu malam ada satu waktu yang apa? Yang mustajab. Cukup kalau kita renungkan hadis ini dan sebelumnya, kata Imam Haddad. Renungkan dua hadis ini. Wa aktsirin nadhara fihima. Perbanyak melihat kedua hadis ini. Lihat lagi. Bukan cuma melihat, ya melihat semuanya bisa. Melihat sambil direnungkan. Melihat sambil apa? Membayangkan gimana besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bangun di malam hari bermunajat dan bersimpu di hadapan Allah Ta'ala. La'allahu yansarihu sadruka liqiyamil lail wa yakmul nasyatuk. Perbanyak dan renungkan melihat dua hadis ini. Mudah-mudahan, kata Imam Haddad, hati kamu terbuka sehingga kamu bangun malam dan bersemangat di malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasduq raghbatuka fi wa yantafi ankal kasal wal ghaflah wal iktharu minan naumil ladzi fihi dhihabu barakatil umur wa dhiyaul waqt. Dengan melihat dua hadis tadi, maka keinginanmu semakin besar untuk mendapatkan dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan hilang darimu sifat malas dan lupa kepada Allah dengan melihat dua hadis tersebut.
wal iktsar minan nom, dan orang yang banyak tidur itu, yang pertama kata Al Habib Abdullah Dad, zihabu barakatil umur. Apa? Menghilangkan barokah umur. Bukan berarti gak tidur tapi main gafleh, main domino, main remi, main catur. Bukan. Maksud daripada beliau, tidur itu menghilangkan barokah umur, artinya dibuat apa? Ibadah. Kalau daripada dia ini bangun ghibah sana ghibah sini, ya lebih baik tidur. Gak dosa, jauh daripada kemaksiatan. Maksudnya tidur itu, kalau banyak tidur menghilangkan barokah umur, itu maksudnya gunakan waktunya untuk ibadah. Yang kedua, wadhiyaul waqt, dan menyia-nyiakan waktu itu tidur. Seandainya kata Imam Ghazali, umur orang itu 60 tahun. Seandainya umur seseorang itu 60 tahun, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diberi panjang umur oleh Allah. Misal ada seseorang umurnya 60 tahun, kemudian dia tidur sehari semalam 8 jam. Mungkin tidur malam 6 jam, tidur siang 2 jam, berarti 8. Itu kalau dihitung selama 60 tahun, berarti kamu tidurnya tok 20 tahun. Belum kamu makannya berapa menit, belum kamu nonton TV-nya berapa menit, apalagi lihat bola 45 babak pertama, 45 menit babak kedua. Belum lagi kamu masih ke toilet, belum ini belum itu, tambah mungkin 30-40 tahun kamu tidur, sisa 20 tahun hidupnya. Makanya jangan banyak-banyak tidur, tapi digunakan apa? Ibadah. Wa qad warada fi ba'dil athar, dalam sebagian hadis juga dikatakan, anna man yukthirun nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang banyak tidur di malam hari, nanti dia di hari kiamat menjadi fakir. Fakir di sini bukan fakir harta, karena nggak perlu hartamu di akhirat. Buat apa uangmu? Nggak bisa digunakan untuk membeli kenikmatan surga di akhirat itu uang. Fakir di sini fakir daripada amal ibadah. Kalau banyak tidur, fakir di akhirat, fakir karena amal ibadah. Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman dinasehati oleh ibunya. Seorang ibu menasehati daripada Nabi, yaitu seorang anaknya. Ya bunayya, wahai anakku Sulaiman, la tanam billail fa inna man nama billail jaa yaumal qiyamati wa huwa muflisun minal hasanat. Wahai anakku Sulaiman, jangan banyak tidur malam. Kenapa? Nanti orang yang banyak tidur malam di akhirat dia bangkrut daripada amal-amal kebaikan. Artinya tidak memiliki banyak amal-amal kebaikan kalau orang banyak tidur ketika hidup di dunia. Perbanyak dari ibadah, membaca Al-Quran, puasa, sedekah, semua tergantung daripada manusianya. Mereka yang punya ilmu, kelebihan ilmu, ya digunakan dengan apa? Mengajarkan ilmunya. Mereka yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadah dengan apa? Hartanya. Orang yang diberi apa? Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadah dengan kekuatannya, membantu daripada orang lain. Tergantung sesuai dengan kemampuan manusia, dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada anna rak'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, 2 rakaat dilakukan di tengah malam, 2 rakaat dilakukan di tengah malam itu merupakan kanzun min kunuzil bir. Itu adalah simpanan daripada simpanan-simpanan kebaikan. Kalau orang di dunia mereka menabung, ingin memiliki simpanan sampai dia deposit, dimasukkan. Tujuannya apa? Biar di hari tua saya menikmati daripada tabungan tersebut dan saya bisa jalan-jalan dan menikmati hidup. Ya keliru. Kalau sudah tua itu rematik semuanya. Mau naik ke Gunung Bromo ya encok semua. Ya, kalau mau jalan-jalan ya waktu muda. Yang paling bagus apa? Yang paling bagus yang ditabung adalah menabung
menabung amal ibadah seperti 2 rakaat di malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu min abdih fi jawfil lail fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqti fakun, kata Nabi Muhammad. Paling dekatnya Tuhan dengan hambanya, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu di tengah malam. Paling dekatnya manusia dengan Allah Ta'ala di tengah malam. Dekat di sini bukan dekat jaraknya Allah, bukan jaraknya gitu. Maksudnya di malam hari itu di mana banyak orang tertidur, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasa bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in istata'ta an takuna musalliyan, seandainya kamu bisa di malam hari itu sholat, kamu mampu untuk mengerjakan sholat di malam hari itu, fakun, ya sholatoh. Misalnya malam hari itu gak bisa sholat, bisanya apa? Baca Al-Quran, ya bacalah Al-Quran. Oh, malam hari itu dia gak bisa baca Al-Quran, kenapa? Misalnya seorang perempuan misalnya lagi datang bulan, ya wirid. Istilahnya ibadah itu banyak macamnya. Kalau bosan mengerjakan sholat, ya digunakan untuk kalau zikir bosan, baca sholawat. Jadi jangan sampai kita bosan dengan ibadah, tapi berpindah dengan ibadah yang lain, sehingga kita tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud, kadhiba man idda'a mahabbati fa idza jannahu lail nama anni. Wahai Daud, dusta itu orang-orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah itu mengaku cinta kepadaku, dusta mereka itu, wahai Daud. Loh, kenapa ya Allah? Idza jannahu lail nama anni. Ketika tiba waktu malam, ternyata mereka apa? Ngorok. Ternyata mereka tidur. Kalau mereka mengaku cinta kepadaku, mereka harusnya bangun malam, beribadah kepadaku, bersimpuh di hadapanku, bermunajat di hadapanku, banyak ibadah di hadapanku. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji fayagumuna wa hum qalil fayadkhulul jannata bighairi hisab Allahumma adkhilnal jannata wa ahlana bighairi hisab. Diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid, nanti di akhirat nanti manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Dalam satu tempat, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat ini yang terakhir, semua dalam satu tempat. Karena nanti kalau sudah di akhirat nanti, bumi ini dibuka oleh Allah lurus. Yang di ujung timur bisa melihat yang di ujung barat, tapi tidak tahu sekecil apa. Dibuka jadi itu bumi, jadi lurus. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil, mungkin malaikat, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Mana itu orang-orang yang menjauhkan badannya dari tempat tidurnya, mana katanya? Fayaqumun wahum qalil, bangun mereka, ternyata yang bangun sedikit jumlahnya dibandingkan daripada yang lainnya pada saat itu. Kemudian apa? Fayadkhulul jannata bighairi hisab, mereka diperintahkan untuk masuk surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan kerabat kita dan orang-orang yang kita cintai masuk surga tanpa hisab pada saat itu. Amin, Allahumma amin. Kenikmatan apa lagi yang mau kita dustakan sekarang? Betapa besar anugerah yang Allah berikan
kepada orang-orang yang suka bangun di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kurang daripada anugerah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita yang menjalankan daripada ibadah tersebut sebagai bekal kita dan sanggup kita di akhirat nanti menjadi orang-orang yang dipanggil dan berdiri pada saat itu dan masuk surga tanpa hisab pada saat itu. Amin, Allahumma amin. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bil abdi idza qama yatahajjadu minal laili fil lailatil baridah. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan malaikatnya. Siapa yang dibanggakan oleh Allah? Dengan seorang hamba ketika bangun malam ibadah di malam hari padahal saat itu musim dingin. Kita ini manusia dipanggil dengan abdun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan abdun ini panggilan yang istimewa. Kalau malaikat oleh Allah dipanggil dengan malaikat, nggak dipanggil dengan abdun. Justru Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, dipanggil dengan abdun. Sedangkan para nabi yang lain dipanggil dengan nama-namanya sendiri. Justru panggilan dengan abdun ini panggilan yang sangat mulia dan sangat agung. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj apa? Subhanalladzi asra bi abdihi, dipanggil dengan apa? Abdun. Dikatakan dalam tafsir, dikatakan oleh Al-Imam Ali Ad-Daqqaq, paling mulianya seorang hamba ketika dia disandarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdun itu panggilan yang mulia karena disandarkan dengan kalimat apa? Kalimat Allah, Abdullah. Bahkan dalam tafsir An-Nasafi diriwayatkan Allah berkata kepada Nabi Muhammad, bimadza usyarrifuka ya Muhammad, dengan apa aku memuliakan kamu wahai Muhammad? Bi antansibani ila nafsika bil ubudiyah, engkau muliakan aku ya Allah dengan menisbatkan diriku denganmu ya Allah bil ubudiyah, dengan penghambaan, Kalau sudah dikatakan abdun, dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, abdun itu ismun lil jasadi ma'arruh, nama daripada jasad bersama roh di dalamnya. Berarti ketika Nabi Isra Mi'raj itu bukan cuma apa rohnya saja, seperti pendapat sebagian ulama dan sahabat juga seperti Siti Aisyah, tapi Nabi Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Nabi Isra Mi'raj dengan roh dan jasadnya. Oh, nggak mungkin. Ya apa bisa? Dari Mekah ke Palestina 2 bulan, pulang 2 bulan. Jangan menghitung dengan otak kita. Kalau dihitung dengan otak kita nggak masuk akal. Nggak masuk akal, zaman itu nggak ada pesawat. Tapi kalau dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemampuan Allah yang maha kuasa, ia mampu. Contoh tak kasih gambaran. Semut kira-kira jalan dari Nguling ke Surabaya pulang lagi, kira-kira berapa bulan? Kira-kira berapa bulan? Kira-kira lama, setahun lebih mungkin itu semut jalan dari Nguling ke Surabaya balik lagi, tahunan. Ada semut pulang dari Surabaya cerita sama temannya, saya baru pulang dari Surabaya. Loh, kamu jam 8 pagi berangkat, sekarang jam 12 kamu pulang sampai. Iya, tidak percaya kalau semutnya. Kenapa? Karena dia menghitung dengan kemampuannya. Tapi semut tadi berkata, saya kalau jalan nggak kuat, saya masuk di kantongnya Ustadz Sa'roni ke Surabaya, ikut naik mobilnya, balik lagi. Ya masuk akal. Kenapa? Karena dengan kemampuannya siapa? Yang lebih oh, ini kemampuan dari, bukan yang lebih, yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba ini
dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikatnya. Kenapa? Karena tahajud di malam hari. Karena tahajud di malam hari, karena bangun malam sholat. Apa kata Allah Ta'ala di hadapan malaikatnya? Unduru ila abdi kharaja min tahti lihafih wa taraka dunya wa mra'atahul hasna yunaji bi kalami ushidukum anni qad ghafartulah. Wahai malaikat, kata Allah Ta'ala, lihatlah kepada hambaku, kharaja min tahti lihafi, dia keluar dari dalam selimutnya, dibuang itu selimut oleh dia bangun malam. Wa taraka dunya wa mra'atahul hasna, dia meninggalkan daripada dunia dan istrinya yang hasna, yang cantik. Iya, yang cantik ya cantik, kalau yang jelek ya jelek. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah itu tidak ada yang jelek. Semua ciptaannya Allah itu istimewa, karena nggak ada yang bisa membuat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat malaikat hambaku ini, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan istrinya, dia bangun malam, yunaji bi kalami, dia bermunajat dengan membaca Al-Quran kalamku, kata Allah. Saksikan malaikat, aku ampuni dosa dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat besarnya jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bangun malam bermunajat di malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang bertakwa, yang semangat bangun malam, yang bisa bermunajat kepada Allah dengan kalamnya. Dan kita dikumpulkan ke dalam golongan qiyamul lail, orang-orang yang bangun malam, golongan-golongan ahli ibadah, golongan orang-orang soleh, golongan-golongan orang-orang yang dekat dengan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah, wabah dan penyakit dari kita semua, dari semua yang mendengar daripada majlis ini, dan keluarga kita diangkat semua penyakitnya zahir dan batin, dan Allah memakmurkan daripada negeri kita, dijauhkan daripada segala kemaksiatan, dijauhkan daripada segala kehancuran, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi rahmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi sadiqil lahul qayyim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wa syurna gadan fi zumrati wastamil asinadana fi madihi wa nusrati wa ila mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yasha'ul khalaiqi fadarhamuha. Allahumma ارزقنا زيارته في كل سنة ولا جعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبه وسرت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح وقاسناه على ممر الظهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وهنا بطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا
اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشربنا تحت لوجه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير وأنت الراحمين. خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. الفاتحة بالقبول والإقبال والوصول وإلى حضرة الرسول أبي البطل محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كروبنا ويحسن منقلبنا وعلى طاعتك إنا وعلى بابك فلا تطردنا. والله سبحانه وتعالى يسر أمورنا الدنيوية والأخروية ويرفع الوباء والبلاء عن الأمة ويؤمر بلادنا إندونيسيا ويبعدها عن المعصية ظاهرا وباطنا. والله سبحانه وتعالى يجعلنا ننفع الأمة من أبرك الأمة وعلى من وسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.